dikunjungi banyak orang. Hanya sesekali anak-anak desa bermain di pelataran, tak peduli pada cerita tua yang diwariskan secara berbisik. Konon, pada zaman kerajaan Majapahit, candi ini menjadi tempat petapaan sekaligus pentas seni bagi penari istana. Di antara semua penari, hanya satu yang begitu memikat, Nyi Lestari. Ia tidak hanya cantik dan luwes, tapi dipercaya sebagai penari kesayangan raja. Sayangnya, kecantikannya juga membawa bencana. Seseorang patih kerajaan jatuh cinta buta pada Nyi Lestari. Ia melamarnya, tapi ditolak. Malu dan marah, sang patih memfitnahnya telah menghina nama baik raja. Dalam pengadilan semu yang penuh intrik, Nyi Lestari divonis mati. Malam menjelang eksekusi, ia diizinkan menari sekali terakhir di pelataran Candi Surawana. Dengan tubuh berbalut kain merah dan hiasan bunga di rambutnya, ia menari dalam diam, tanpa gamelan, tanpa penonton, hanya bulan dan angin yang menyaksikan. Tepat setelah gerakan terakhirnya, Algojo memenggal kepala Nyi Lestari. Legenda menyebutkan tubuhnya tetap berdiri sejenak, bahkan sempat melangkah sebelum akhirnya roboh. Darahnya membasahi lantai candi, dan malam itu langit Kediri turun hujan. Ratusan tahun berlalu, kini Candi Surawana hanya reruntuhan batu tua. Namun cerita Nyi Lestari tak pernah mati. Arum, mahasiswi arkeologi dari Jakarta, datang bersama 3 rekannya untuk penelitian. Ia tertarik pada ukiran di candi yang konon menyimpan kisah wayang dan tari kerajaan. Mereka berkemah di dekat lokasi, ingin merasakan malam di bawah langit Kediri. Malam kedua, Arum terbangun pukul 2 dini hari. Ia mendengar langkah tarian ritmis mengayun di antara bebatuan. Ia keluar tenda dan melihat sosok wanita berkebaya merah menari dalam remang. Gerakannya anggun, berputar melompati lalu berhenti. Tapi tubuh itu tak punya kepala. Arum terpaku, napasnya tercekat. Penari itu menoleh bukan dengan kepala, tapi dengan bahu yang menghadap ke arah Arum, seolah matanya berada di sana. Sejurus kemudian, tubuh itu bergerak cepat menghampirinya. Arum lari tergagap, berteriak membangunkan teman-temannya. Penari itu tidak ada punya kepala. Dimas tertawa sinis. Mimpi Arum, udah tidur lagi. Tapi malam berikutnya Dimas yang keras kepala menghilang. Ia pamit hendak merekam suara gamelan aneh itu sendiri. Sampai pagi ia tak kembali. Mereka menemukannya siang harinya, tergeletak di reruntuhan candi dengan tubuh gemetar dan mulut penuh debu. Matanya kosong, ia menggenggam kain merah tua yang robek-robek. Dia menari-nari, aku disuruh menari juga. Bisiknya berulang. Tak pernah lagi ia bisa bicara normal setelah kejadian itu. Arum kembali ke Jakarta dengan hati berat. Ia mencoba menelusuri arsip kuno dan menemukan naskah langkah tentang Nyi Lestari. Sampai sekarang, sampai seseorang menyelesaikan tariannya yang terpotong, tapi yang mencoba akan terhisap dalam gerakannya dan tak akan pulang. Malam-malam setelahnya, Arum mulai bermimpi tentang gerakan tarian yang belum selesai. Tubuhnya menari sendiri di kamar, kakinya bergerak seperti punya kemauan sendiri. Ia merekam dirinya saat tidur, dan yang terlihat adalah tubuhnya menari dalam gelap dengan senyum yang bukan miliknya. Dan di belakangnya ada sosok wanita berkebaya merah tanpa kepala menirukan setiap gerakannya. Kini setiap tahun menjelang bulan purnama selalu ada orang hilang di sekitar Candi Surawana. Warga sudah hafal jika malam sunyi dan gamelan berbunyi dari balik reruntuhan, jangan dekati candi, jangan tengok ke pelatarannya. Karena jika kau melihat, kau takkan bisa berhenti menari bersamanya selamanya.